Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmati may yasha wallahu dzul fadlil azim. Mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sedang ramai mengenai Islam. Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Eropa, atau Islam mana? Atau Islam Sunda? Nah, itu saya sedikit akan menyampaikan. Islam Arabi, Islam Urubi, Islam Indonesia, sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Islam adalah Islam. Islam adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika peraturan-peraturan tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama diperbolehkan untuk ijtihad dalam urusan-urusan yang tidak ada secara eksplisit tercantum dalam Quran dan Sunnah. Karena Allah secara tegas mengatakan, Ur-Rasul wa ulil amri minkum. Sering diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ahli adalah ulama dan umara. Harus menyatu antara ulama dan umara itu. Ulama dan para pemimpin itu. Ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasul merupakan kewajiban yang tidak bisa dibantah lagi. Karena bahasanya atiullah wa atiur Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Tapi ketika ayat melanjutkan wa ulil amri, tidak disebutkan taat di situ. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, tadi saya sudah bacakan, ma yawaddul ladzina kafaru, tidak ingin orang-orang kafir itu, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik penyembah berhala, ayyunazzala alaikum min khairum min rabbikum, diturunkan kepada kalian dari kebaikan dari Tuhan kalian. Jadi kalau umat Islam dalam keadaan maju, umat Islam dalam keadaan baik, umat Islam dalam keadaan tenang, tentram, mereka itu tidak akan senang. Quran di surat Al-Baqarah ayat 105. Karena itu ketika dunia Islam sedang tenang, tentram, bagaimana caranya mengacaukannya? Itulah yang dilakukan. Indonesia dari dulu juga tenang, tentram, tak ada masalah. Akhir-akhir ini ternyata muncul berbagai macam. Sampai membaca Al-Quran pun silahkan dengan lagu apapun yang kalian inginkan. Mau pakai lagu Sinom, Kinanti, Dangdang Gula, kata orang Sunda, bahkan Manuk Dadali. Saya tidak tahu ini orang-orang ITB ini, mahasiswa tahu nggak Dangdang Gula, Manuk Dadali, segala macam itu? Arab, bukan saja dengan bahasa, di situ ada lagam, di situ ada budayanya, harus diterapkan juga. Qur'anan Arabiyan, Quran yang berbahasa Arab itu terjemah dari Al-Quran, karena itu suka disebut terjemah Al-Quran atau Al-Quran dan terjemahnya. Berbagai macam cara bagaimana mengganggu otak para pemuda Muslim yang disebut dengan bahasanya adalah Islamofobia. Tidak suka, benci terhadap Islam itu dengan berbagai macam cara. Dan untuk merendahkan, bahkan liberalisasi nanti, orang-orang Salman tentu saja tidak terlalu terbawa oleh pendapat-pendapat yang semacam itu. Tidak suka orang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi. Ma yawaddul ladzina kafaru, tidak senang, tidak ingin orang-orang kafir itu
baik ahlul kitab Yahudi Nasrani atau musyrikin penyembah berhala, ayunazzala alaikum, diturunkan kepada kalian itu kebaikan, min khairin min rabbikum, dari Tuhanmu. Wallahu yahtassu birahmati, padahal Allah sudah mengkhususkan dengan rahmatnya. Wallahu dzul fadlil azim, Allah itu yang memiliki karunia yang besar. Atau Islam di Nusantara. Kalau nanti ada Islam Nusantara, ada Islam Eropa, ada Islam Rusia, ada Islam Australia, ada Islam macam-macam itu. Akan semaunya saja mentafsirkan Islam dan membawa Islam. Ini Islam saya yang ini, enggak, tidak boleh mengganggu. Apalagi sekarang, kemarin itu digugat ke MK perkawinan yang beda agama. Siapa tahu itu ada kaitannya dengan Islam Nusantara. Sampai-sampai menyebut itu yang menggugatnya, kok ikut-ikutan katanya ini agama, sampai ikut-ikutan dalam urusan pernikahan, katanya urusan cinta dan lain sebagainya, melanggar HAM dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah MK menolak terhadap gugatan tidak sahnya Islam beda agama, karena perkawinan itu harus satu agama. Tapi sekarang sudah mulai di Indonesia itu Islam beda agama dan lain sebagainya, itu tidak perlu, bahkan KTP saja tidak perlu ada agama, bebas aja. Itu model liberalisasi di kita di Indonesia. Siapa lagi yang ingin membela? Sahabat Salman dulu adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dengan beliau, walaupun beliau ahli strategi perang, tetapi ahli teknologi dia, tapi kalau bahasa sekarang tidak kurang ketaatan keimanannya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh-jauh dari daerah Persia, dia itu membawa Islam, menjaga Islam. Itulah beliau. Lalu Islam Indonesia katanya, biarkan saja itu orang pergi ke kuburan, minta-minta ke kuburan. Kalau kita ada keperluan datang ke mbah itu, mbah Jugon, mbah Ano, mbah Anu dan lain sebagainya. Itu begitu sekarang. Padahal kita setiap malam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Apalagi di bulan Ramadan ini, banyaklah berdoa, karena memang diisyaratkan dalam Al-Quran, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastabjibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian berbicara tentang doa di sana pada ayat itu ayat berkaitan dengan saum Ramadan juga. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau bertanya pada engkau Muhammad hambaku, anni tentang aku, lalu harus bagaimana? Aku dekat sekali, nggak pernah pergi kemana-mana, minta pada Allah sambil bersujud di situ sholat malam. Dan mohon diteruskan, sekarang sholat taraweh, nanti jangan lupa sholat witir, sholat tulel, sholat malam, tahajud dan lain sebagainya di rumah masing-masing. Ini terutama para mahasiswa, apalagi orang tua yang sudah dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa matinya di mana-mana? Kan ada yang mati di hotel, mati di penginapan dengan rental lagi matinya, bukan sedang sujud pada Allah. Innalillah naudzubillah. Banyak itu orang yang begitu. Makanya ada di fatwa tidak boleh itu. Kalau orang mati dengan rental, tidak boleh disolati oleh para kiai, oleh para haji dan para santri. Katanya biarkan saja, siapa yang nyolatinya, biar kapok. Hukuman sosial harus seperti itu. Tapi bukan hanya itu, Rasul memang kalau itu tidak diceritakan, karena tidak ada dulu, hotelnya juga kan belum ada. Kalau rental juga belum ada, saya tidak tahu waktu itu ada atau tidak. Tapi Rasul memang tidak nyolati pada orang yang bunuh diri, tidak nyolati kepada orang yang dia itu minuman keras, mati karena minuman keras, narkoba bahasa sekarangnya. Dan Rasul juga tidak menyolati kepada orang yang punya utang kalau belum ada pertanggungjawaban dari seseorang akan membayar utangnya. Karena itu hati-hati sekali, walaupun mau lebaran jangan banyak-banyak ngahutang, terutama pada ibu-ibu ini. Ya, karena biasanya ibu-ibu yang berutang itu karena mau belanja ke butik, katanya dia itu pergi ke sana. Kembali lagi pada masalah bahwa Islam itu Islam dimanapun harus sama.
Nggak bisa itu Islam Indonesia, mau diapakan Islam itu? Dijatuhkan maknanya atau memang ada Islamofobia di situ? Kebencian terhadap Islam. Silakan Anda sewaktu-waktu baca Quran atau dibukalah di Google dan lain sebagainya mengenai Islam Nusantara, Islam Indonesia. Kalau Islam di Nusantara, iya, Islam di sini sudah ada tuntunannya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau tidak bisa misalnya seorang itu menyelesaikan masalah dan tidak ada di Quran di Sunnah, tapi isyarat-isyaratnya ada. Nah itulah di situ maka dia berijtihad. Banyak orang yang beristihad ulama itu, tapi harus memiliki kemampuan juga. Yang sudah ada jelas. Ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah doa itu. Bahkan sebelumnya, ini qarib, aku sangat dekat. Malah disebutkan bahwa dekatnya itu lebih dekat Allah daripada urat leher ini. Kok harus pergi jauh, minta-minta lagi di sana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarkan saja katanya, itu Islam Indonesia, jangan diganggu gugat. Begitu. Nanti kalau Islam Cina gimana? Islam Eropa gimana? Islam sana gimana? Kemanakan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman ini? Allah ketika menciptakan manusia itu ada para rasul, diberi kitab-kitab, diutus rasul-rasul itu yang kita hafal paling tidak ada 25. Saya tidak tahu apakah para mahasiswa tahu enggak rasul itu yang namanya 25 itu siapa saja di situ. Baca Quran di situ. Bulan Ramadan ini baca. Kemarin saya mendengar juga Pak Dr. Hatta Rajasa mengenai bagaimana keilmuan ilmiah ya. Tapi orang itu di samping cerdas, dia juga harus bagaimana kerja keras gitu. Nah ini artinya kan dari ilmu itu bisa kita ambil dalam Al-Quran. Banyak sekali peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan itu yang dekat saja yang sedang ramai misalnya sekarang ini. Undang-undang itu pidana dari Belanda itu, jangan dikira. Harus tahu itu. Ya. Coba peristiwa si Angelina apa namanya itu? Angel, saya tidak tahu itu ya. Karena saya bukan penggemarnya. Kalau Anda siapa tahu itu penggemar TV, ya. Sampai sekarang masalah belum selesai. Kejahatan dilakukan entah oleh siapa, saling tuduh aja begitu. Kok lama amat sudah berhari-hari, kalau orang lain tangkap saja. Ini sampai debat sana, debat sini. Wallahualam bishawab. Paling dihukumnya 10 tahun, 12 tahun. Karena itu orang di penjara sekarang sekitar 300.000 orang sedang bersenang-senang dia. Makan gratis, minum gratis, tidur gratis, ke air gratis. Enak aja. Kenapa disebut gratis? Saya itu kalau di rest area kan harus bayar kalau pergi ke air itu. 2.000 Bapak katanya dikasih 1.000 nggak mau dia. Sekarang tiap hari di situ. Iya. Enak aja. 10 tahun, 15 tahun. Uang negara itu habis di situ, uang pajak habis, untung dari uang zakat karena zakatnya juga tidak ada, bapak-bapak nggak mengeluarkan zakatnya, ya. Nah, karena undang-undang memang sangat lemah sekali di kita itu. Belum lagi yang menghina seperti tadi, tata krama sudah tidak ada terhadap Al-Quran pun. Inilah yang harus jadi perhatian saudara-saudara sekalian ke depan itu. Mulai dari perkawinan yang beda agama minta disahkan, KTP saja tidak pula ada identitas di situ. Bagaimana kalau orang mati di mana saja yang tidak dikatakan? Kalau ada nama Islam disolati itu kan, tidak seperti binatang dikubur begitu saja. Ekonomi yang sekarang juga mau katanya akan dijajah kita dengan ekonomi itu dengan kedatangan 50 miliar dolar. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak jadi 50 miliar dolar itu karena akan 10 juta orang datang ke sini dari sana. Dan yang paling penting lagi, saya setiap ceramah di mana-mana adalah masalah kita sedang dijajah dengan rokok itu. Indonesia habis rokok itu adalah 60 miliar batang per tahun. Sekarang baru ada 50 miliar batang per tahun. Mau datang pabrik dari Jepang dan dari Korea sekarang ini. Dan seperti 60 juta penduduk Indonesia adalah perokok. Ditambah perempuan itu. Laki-laki 58 juta sekian, perempuan 2 juta sekian. Jadi 60 juta lebih. Karena itu perlu 60 miliar batang.
Tembakaunya dari mana? Bukan dari Garut dan bukan dari Situbondo, Jawa Timur, tetapi didatangkan dari Cina. 1.700 ton beberapa waktu yang lalu. Karena itu pada anak-anakku, adik-adikku, anak-anakku di sini, terutama mahasiswa, itu jangan coba-coba mendekati itu. Jelek sekali orang merokok sekarang. Tukang merokok itu telinganya cepat, tuli, begitu. Suatu penelitian di Manchester University, bukan Manchester United ya, bukan, Manchester University. Cepat tuli katanya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sedang ngobrol dengan siapa, apa, nah itu artinya suaminya tukang merokok, begitu. Atau ada bapak-bapak yang ketika ngobrol, naon euy, tah manehna teh gawena ngarokok, itu. Begitu ya. Dan paling aneh lagi di kita, merokok itu kan bahasa Arabnya syurbuduhun, minum asap. Tidak pernah ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Padahal minum itu bedanya minum asap. Kan kalau minum mah baca bismillah juga. Saya jangan atau tidak usah beli rokok. Jongkok di belakang knalpot motor atau kompor, cukup itu di situ. Mau apa lagi ini? Belum lagi ujungnya dibuang itu. 200 rupiah per batang, 10 batang 2.000 sehari. Sebulan sudah 60.000, setahun 720.000. Itu bukan ikhwatu iman yang begitu. Kata Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir adalah ikhwan setan di situ. Sorry ya, tulis smoker. Jadi harus habis di situ supaya tidak mubadzir. Caranya dimasukkan aja ke air yang satu itu apa di air gelas itu. Ya, mana ini ada contoh. Dimasukkan ke sini, simpan 5 menit, sudah 5 menit dipijit lalu diminum. Gitu. Insyaallah tak akan merokok lagi. Mubadzir, orang mubadzir itu luar biasa dicela oleh Quran. Saya tidak tahu tadi ada makanan dibagi, ada mubadzir bersisa atau tidak. Air itu banyak berceceran di sana, masih ada setengahnya, masih ada sepertiganya. Itu mubadzir, ikhwan setan, harus habis semuanya itu. Oleh karena itu para jamaah, marilah kita kembali pada tuntunan Al-Quran wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah Islam. Tidak bisa, oh saya mah Islam Indonesia, sholatnya cuma mau 2 rakaat saja sehari gitu. Mau 3 rakaat saja, atau saya mah sedang mencangkul di sawah, mau 3 waktu saja. Nanti dijamak terus, sholat duhur dengan sholat asar dijamak, sholat maghrib, sholat isya dijamak misalnya, sholat subuh di 3 waktu. Sama kan tidak sempat, sedang mencangkul katanya. Itu kan jadi begitu nantinya kalau tidak jelas. Saya ingin sekali lagi, masih gambaran, mohon maaf pada panitia, saya sudah lebih 5 menit, tadinya diminta 1/4 jam ya. Semua orang punya HP di dunia ini, sampai petani saja sedang mencangkul, begini dia. Ya ada apa? Lupa dia itu dikirain sedang pegang gagangnya cangkul. Begini jatuh ke sawah. Kata saya rasain deh tuh. Sedang orang naik tangkal kelapa begini aja. Sambil dia mau memetik kelapa itu. Jatuh dia gara-gara HP itu. Kan setiap beli HP ada penjelasan keterangannya bagaimana cara penggunaannya dari pabrik itu. Supaya tidak salah. Allah menciptakan kita supaya tidak salah hidup ini, maka diatur oleh Allah dengan Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau makan pun diatur, tidak boleh berlebihan, tidak boleh ada kemubadziran, bahkan tidak boleh ada kemewahan. Upayakan dalam hidup ini, itu tuntunan Al-Quranul Karim. Saya kira itu, mudah-mudahan kita selalu dalam ridha dan maghfirah Allah, selalu ada dalam jumhuratal muttaqin, karena kita saum ingin menjadi orang-orang yang takwa, dan mudah-mudahan pula orang tua kita yang ada ataupun telah tiada ditentapkan dalam ridha dan maghfirahnya, ditidurkan di alam kuburnya. Mudah-mudahan generasi ke depan menjadi generasi solihin dan solihat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yahudu bi aidina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.